Hari ini aku mau bikin past life, ya, kisahmu di masa lalu atau kamu seperti apa di masa lalu. Kalau ngomongin past life itu berhubungan dengan reinkarnasi, tentang misi kehidupanmu di masa lalu dan apa yang terjadi sih di masa lalu kamu gitu. Dan aku ngeliat ketika kamu sedang memikirkan dirimu di masa lalu, ya kan, aku ngerasa apakah itu akan kayak melihat ada trauma di masa sekarang gitu di hidupmu. Kayak misalkan aku nggak suka sama ketinggian, aku takut. Tapi kalau naik pesawat enggak, cuman kalau aku berada di atas ketinggian aku takut, jujur. Terus apalagi yang menjadi trauma ya, yang menjadi ketakutan aku nggak bisa lihat darah gitu. Berarti ada sesuatu di masa lalu yang pernah terjadi dalam hidup kita, ya. Dan aku pingin teman-teman juga, ayo kita lihat bareng-bareng situasi aku sih, siapa sih kamu sebenarnya di masa lalu yang bakal melihat dirimu di masa sekarang. Kamu tuh ternyata seperti ini di masa lalu, apa yang buat kamu sampai seperti ini di tahap sekarang. Jadi memang bakal terlihat yang kalian ingin cari tahu, siapa kamu di masa lalu gitu. Aduh, ngomong apa sih, cuman intinya aku pingin membantu kalian buat melihat siapa kamu di masa lalu yang kalian sendiri nggak kepikiran, kok gue bisa seperti ini ya, kok bisa seperti ini ya gitu. Oke, kalau gitu aku akan buka dari ini file 1 dan ini file nomor 2. Sekarang kita lihat dari file nomor 1 stiker dan file nomor 2 boneka. Dan aku benar-benar pengen ngeliat detail. Jadi teman-teman, semoga kalian suka readingan ini. Kita akan langsung ke file nomor 1. Oke guys, ini buat file nomor 1. Kita akan lihat Who's your past life. Di masa lalu kamu seperti apa, siapa kamu di masa lalu, dan kenapa bisa seperti sekarang. Oke, kita tarik dari kartu tarot ya. Oke, dan aku akan tarik dari kartu pesan untuk kamu juga gitu. Oke, kita lihat dari kartu tarot terlebih dahulu karena aku kepo guys. Ada Knight of Cups. Mungkin di masa lalu kamu seorang prajurit yang dimana kamu ini nggak bisa berjalan dengan bebas. Ibarat kata seorang prajurit yang diam di tempat dan kamu terbiasa untuk melakukan apa-apa sendiri. Aku ngelihat kamu adalah orang yang tangguh, kamu orang yang kuat, dan kamu seperti missing someone. Kamu seperti melihat dan merindukan seseorang dari hidupmu, tapi kamu nggak bertemu dengan orang tersebut. Ya, aku ngelihat ada perbedaan antara kamu dan seseorang, jaraknya jauh. Mungkin kamu seorang prajurit sedangkan wanitamu tinggal di daerah lain, atau mungkin kalian jarang bertemu di mana kalian harus terpisahkan jarak dan waktu. Dan di sini kamu nggak bisa seenakmu untuk pergi dari sana. Kamu terjebak pada keadaan dan kamu kehilangan semangat. Pada akhirnya kamu kehilangan semangat untuk menemukan cintamu ini. Jangan-jangan aku melihat kamu seorang prajurit istana di sini. Kamu harus ikut berperang. Kamu harus menegakkan keadilan buat istanamu,
dan kamu jadi nggak punya kebahagiaan abadi di dalam hidupmu. Kasihan kamu jadi harus merelakan hubungan kamu dengan seseorang di sini. Kamu harus merelakan hubungan seseorang karena untuk menjaga istana dan kerajaan yang harusnya bisa kamu balancing, tapi kamu karena mengabdi, ya aku nggak tahu ini entah keluarga ada problem dan bagaimana kamu jadi mengabdi pada tempat itu dan harus meninggalkan orang yang kamu sayang. Di sini kamu jadi takut, sampai sekarang kamu takut kehilangan seseorang dalam hidupmu karena ini udah terjadi di masa lalu yang kamu terbiasa sendiri dan kamu merelakan seseorang untuk pergi dari hidupmu, atau mungkin kamu berjuang mati-matian demi pekerjaanmu ini sampai akhirnya pada masa sekarang, pada kehidupan saat ini kamu jadi takut kehilangan orang lain, takut orang-orang meninggalkan kamu, takut siapapun ada yang pergi dari hidupmu, kamu takut ditinggali. Ya. Dan di sini kamu sangat bersyukur ada seseorang yang ada di samping kamu. Kamu bersyukur ada seseorang yang mencintai kamu dengan tulus, bersyukur dengan keadaan kamu gitu. Aku ngelihatnya seperti itu. Dan di sini yang bisa aku lihat juga adalah ini nempel. Ada perasaan ingin saling memiliki dan kamu pingin menemukan kebahagiaan di sini. Iya. Sekarang aku melihat kamu bertemu dengan cinta sejatimu di masa lalu. Ya, the lovers. Ya, kamu menemukan cinta sejatimu di masa lalu, di masa sekarang ya. Dan kalian bersatu di kehidupan sekarang. Makanya kamu ngerasa kamu nyaman bersama seseorang yang kalian lagi nikmati hari ini. Waktu bersama kalian ini, kenapa kamu ngerasa udah nyaman sama dia, udah cocok sama dia, udah ngerasa ingin memiliki? Karena kalian bertemu dengan pasangan kalian di masa lalu yang pada akhirnya kalian dipersatukan oleh semesta. Dan di sini ada cinta yang diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Memang perjalanannya itu harus di masa lalu, perjalanannya memang kamu harus berpisah dari orang itu dan kamu harus mengabdi pada kerajaan, mengabdi pada istana. Tapi saat kehidupan sekarang, masa sekarang, kamu akhirnya bisa bersatu dengan dia. Kamu bisa memiliki hubungan yang stabil dengan orang ini. Dan akhirnya kalian bisa memiliki hubungan yang stabil gitu. Ya, trust your feeling and dream to get your career path. Ya, di sini kamu selama ini berharap ada seseorang yang tepat buat kamu dan akhirnya memang Tuhan yang memberikan itu. Tuhan yang memberikan kamu rasa cinta dan syukur. Insya Allah ini memang cinta abadi ya, di masa sekarang. Jadi saat kita flashback ke belakang, mundur ke belakang ketika kamu harus berpisah dengan pasangan kamu ya, mengabdi pada kerajaan, dan kamu akhirnya sampai akhir meninggalmu itu adalah kamu mengabdi dengan kerajaan, yang kira kamu takut losing someone, dan akhirnya kamu menemukan seseorang kembali di kehidupan ini, jiwamu, dan kamu bertemu seseorang itu di masa lalu.
Ya memang ada kisah nostalgia di antara kalian berdua. Memang ini terjadinya hubungan yang baik, komitmen pada akhirnya, karena kalian emang dipertemukan di masa kehidupan ini karena udah mungkin kalian sudah berjanji untuk bersatu di masa lalu, dan akhirnya kalian dipertemukan dan dipersatukan dalam kisah kehidupan yang sekarang. Memang di sini ada campur tangan Tuhan dan semesta yang ngebantu hubungan kalian menjadi satu. Gitu. Oke, file 1 sepertinya itu aja. Memang agak ribet ya, karena di sini kalian emang harus merasakan kehilangan, dan pada akhirnya kalian dipertemukan kembali di masa ini. Ya, selamat, semoga kalian bahagia dan tetap terus bisa menikmati hidup kalian dengan baik. Ya. Oke, this is not karmic relationship but your soulmate. Gitu. Oke, kita lanjut buat file nomor 2. Terima kasih file nomor 1. See you. Oke, ini buat file nomor 2. Halo guys. Kalau file nomor 1 tentang kerajaan, sekarang kita lihat file nomor 2 tentang apa. Oke. Semoga ini bisa resonate buat teman-teman, tapi kalau nggak resonate, jangan terlalu dimasukin hati ya. Namanya juga fun reading buat segala teman-teman ya, jadi nggak 100% cocok sama teman-teman juga gitu. Oke, kita akan baca dari kartu tarotnya. Who's your in past life? Ada Judgment, orang yang teradili, atau mungkin kamu seseorang yang pernah membuat kesalahan di masa lalu, yang ibarat kata gini, misalkan kamu seorang tuan putri, tapi tuan putri yang cukup bandel, dan akhirnya kamu diadili untuk diasingkan ke desa lain, yang dimana kamu tinggal di rumah kecil di taman, ada taman aku lihat, dan kamu hidup bersama saudara kamu, dan di situ kamu terasa justru ya kamu ngerasa lebih nyaman tinggal di desa itu ketimbang tinggal di istana kamu. Makanya di sini kamu adalah tuan putri yang teradili atau seseorang yang teradili ya, yang dimana mungkin kamu ingin mencari kebebasan, tapi selama ini raja mungkin tidak ingin kamu tersakiti atau nggak mengizinkan kamu keluar, kamu terprotek banget, dan akhirnya kamu diasingkan, tapi malah kamu mendapatkan kebebasan di situ, kamu mendapatkan kebahagiaan di sana, gitu. Kamu nggak berekspektasi apa-apa pas selama diasingkan di situ, tapi ketika kamu diasingkan di sana, kamu ngerasa wow, ini adalah tempat yang aku inginkan, ya. Jadi ngerasa kamu lebih bebas di situ, lebih termotivasi di sana. Ya, The Lovers. Kamu bertemu dengan cintamu justru. Ya. Dia mungkin adalah seorang pangeran juga, cuman aku nggak ngelihat dia pangeran sih, seorang yang biasa aja, tapi dia pakai kuda, seringnya naik kuda, ya, gitu. Seringnya naik kuda, dan dia sering datang ke tempatmu dan sering menemanimu bersantai sambil break tea dan minum kafe gitu, kopi di taman rumahmu itu. Four of Cups. Dengan datangnya dia, kamu jadi punya semangat lagi untuk menjalani hari dan hidupmu. Gitu. Kalau aku lihat di sini kamu ada cinta yang sangat dalam pada orang ini. Ya, ibarat kata Romeo and Juliet, kalian saling mencintai tapi tidak bisa bersama. Aku ngerasanya seperti itu. Kalian nggak bisa bersama, dan di sini kamu ketika tahu dia pergi dari hidup kamu, atau mungkin dia
menikah dengan orang lain, aku nggak tahu, intinya dia pergi dari hidupmu dan kamu ngerasa hampa, kesepian dan sendirian. Kamu berharap bisa bertemu lagi dengan dia, kamu berharap bisa ada kemungkinan atau chance buat kamu memiliki dia di kehidupan lain. Dan di sini aku ngelihat memang di masa ini kamu bertemu lagi, dan aku ngelihat kalian memang dipertemukan gitu, tapi tidak sebagai hubungan. Aku ngelihat sebagai sahabat, karena di sini kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang lebih pantas untuk mendapatkan cintamu di masa sekarang ya. Aku ngelihat seperti itu karena kamu tahu kisah hidupmu yang lama tuh udah berat, kamu selama ini selalu kesepian dan sendirian, dan aku ngeliat kamu bakal dipertemukan oleh orang yang tepat, yang bisa memberikan kamu cinta, yang memberikan kamu ketulusan, memberikan kamu kebahagiaan, bukan orang itu. Jadi memang kalian dipertemukan cuma sebagai sahabat, teman doang ya. Dan di sini kamu belajar untuk menghargai pemberian dari Tuhan, memang lebih ke arah apa ya, lebih ke arah ingin menikmati keadaan. Dan aku ngeliat kalau ngomongin temperance tuh ibarat kata kamu diharuskan lebih mikir pakai hati dan logika. Jadi memang di sini yang berperan adalah logika dan hatimu. Aku ngelihatnya pada masa ini kamu akan bertemu dengan seorang baru, bukan energi dari masa lalu itu, tapi memang sepertinya ada cinta di masa lalu, dan kalian emang, kamu berharap bakal ketemu lagi sama orang ini tapi tidak menjadi pasangan gitu. Berat nih kayak kisah Romeo and Juliet, tapi memang ya masa lalumu adalah ketika kamu menikmati waktumu sendiri, kamu lebih suka, sebenarnya kamu lebih suka menyendiri ya. Ketika kamu ketemu orang ini, kamu jadi punya semangat, dan ternyata dia bukan jodohmu. Di sini kamu tersakiti, dan kamu berharap ingin ketemu lagi, cuman tidak sebagai pasangan gitu yang aku lihat. Dan kamu suka sekali dengan pekerjaan atau study dan research. Bahkan sampai sekarang kamu suka mengembangkan ide-ide baru, atau mungkin kamu suka mencari opportunity yang baru ya, pengembangan jiwa dan lain-lain. Mungkin kamu adalah jiwa tua yang emang sudah berkelana kemanapun kalau aku lihat. Makanya kamu banyak yang pekerjaannya sekarang tarot trader, psikolog, ngebantu orang lain. Karena dari pengalaman-pengalaman yang terjadi pada masa lalumu itu, jadi kamu lebih settle, lebih lebih menikmati apa yang sudah terjadi. Jadi saat itu kamu disetting buat struggle dan kuat gitu. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk file nomor 2. Jadi memang di masa itu kamu adalah seorang putri yang diasingkan ke desa, yang sana kamu cuman hidup baca buku dan menikmati kesendirian, karena kamu cuma tinggal bersama kakak kamu kalau aku lihat. Di situ kamu bertemu dengan seseorang, orang itu bisa memberikan kamu cinta ya, tapi tidak long last gitu. Oke, aku rasa cukup sampai di sini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, comment, and nyalakan notifikasinya. See you guys next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.